Filsafat tidak dapat memberikan jawaban atas permasalahan, atas dosa, atas maut, atas sakit penyakit. Ada begitu banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan filsafat sekuler. Tetapi apabila kita menyelesaikannya dengan firman Tuhan, ditambah dengan filsafat yang bertitik tolak dari firman Tuhan, akan menolong begitu banyak orang untuk menyelesaikan masalah, karena menemukan bahwa Tuhan adalah kebenaran dan Tuhan adalah jalan yang memberikan jawaban atas segala permasalahan hidup manusia. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kedua di dalam merenungkan kitab Pengkhotbah dengan tema Pengkhotbah Mencari Makna Hidup bagian yang pertama. Kita akan baca dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 4 sampai ayat 18. Saya bacakan untuk kita semuanya. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-18. Mengapa saya ada di sini? Apa yang harus saya lakukan? Ini adalah pertanyaan yang hampir semua orang tanyakan di beberapa titik hidup mereka. Itu adalah pertanyaan yang ingin dibahas oleh penulis kitab Pengkhotbah. Dalam perenungan pengantar kemarin, kita melihat penulis mengidentifikasi diri bahwa pengkhotbah putra Daud, raja di Yerusalem, adalah Salomo. Temanya menyatakan semua kesia-siaan belaka, yaitu kehidupan dari perspektif
duniawi di bawah matahari adalah sia-sia, tidak berarti. Pertanyaan yang diajukan, apa untungnya bagi seorang manusia dari semua kerjanya di bawah matahari? Yaitu manfaat apa yang dapat diperoleh seseorang dari semua usahanya dalam kehidupan? Dalam 2 pasal pertama, Salomo mendemonstrasikan bagaimana dia sampai pada kesimpulan dari pengamatannya tentang siklus kehidupan, dan itu tidak berarti apa-apa. Dari pengalamannya sendiri saat berusaha mencari makna melalui berbagai cara. Saat kita terus mendengarkan pengkhotbah, kita menemukannya menjelaskan. Yang pertama, kegagalan yang diamati dalam siklus kehidupan. Tidak ada yang nampaknya dapat diubah, ayat 4 hingga 7. Bumi nampaknya tinggal selamanya tetap seperti itu. Bahkan sebagai generasi manusia datang dan pergi. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Matahari tetap konsisten, tetap konstan, tetap terbit dari timur dan terbenam pada barat. Angin melanjutkan siklus putarannya. Siklus air juga, seperti sungai mengalir ke laut, dan kemudian melalui penguapan dan hujan kembali ke sungai. Melihat alam sepertinya tidak ada yang berubah. Begitu saja dalam lingkaran dan tetap sama. Tidak ada yang nampaknya memuaskan, ayat yang ke-8. Terlepas dari semua pekerjaan kita, manusia tidak pernah benar-benar puas. Kepuasan apa yang orang mungkin pikir mereka miliki hanya terlihat sekilas saja. Setelah itu mereka akan bosan. Dengan berlalunya waktu, mereka segera menginginkan sesuatu yang lain, sesuatu yang katanya baru. Tidak ada yang baru di bawah matahari, ayat 9-11. Apa yang akan dilakukan adalah apa yang telah dilakukan. Jika dianggap baru, itu hanya karena kita telah lupa apa yang pernah terjadi sebelumnya. Misalnya bagaimana dengan kemajuan teknologi modern. Sebelum kita tiba pada teknologi di zaman kita, bukankah di zaman dulu sudah ada teknologi yang mencoba untuk menciptakan piramida, membuat pesawat, membuat komputer, dan sampai pada saat ini selalu direnovasi, selalu diinovasi, dan diperbarui. Dengan berlalunya waktu, peradaban masa depan akan melupakan apa yang kita lakukan hari ini, dan hanya menemukan kembali apa yang telah dipelajari lagi dan lagi. Dihadapkan dengan apa yang nampaknya menjadi siklus tidak berarti dalam hidup. Pengkhotbah berusaha untuk menentukan tujuan sejati manusia. Pengkhotbah berbagi pengalamannya sendiri bersama kita dengan memperhatikan bagian yang kedua, kegagalan hikmat manusia. Pengkhotbah mengakui penelusurannya, dia adalah raja atas Israel di Yerusalem, yaitu Salomo, yang telah diberi hikmat oleh Tuhan. Dia memutuskan untuk menggunakan kebijaksanaan seperti itu untuk mencari dan menyelidiki semua itu telah dilakukannya di bawah langit. Sebuah tugas yang dia pahami telah diberikan Tuhan kepada semua orang. Semua tugas yang dia tahu telah diperlengkapi secara khusus. Dia merangkum apa yang dia temukan. Setelah melihat semua pekerjaan selesai di bawah matahari, dia menyimpulkan bahwa semua kesia-siaan belaka dan usaha menjaring angin, karena tidak ada yang bisa dilakukan untuk membuat perubahan signifikan. Menerapkan hikmat yang diberikan Tuhan. Salomo mengakui kebesaran dan kebijaksanaan yang telah dia capai. Sebagai jawaban atas doanya, Salomo telah memperoleh hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Ini adalah hikmat yang diberikan Tuhan untuk dibandingkan dengan hikmat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Pengkhotbah berusaha menerapkan hikmatnya pada kebebalan dan kebodohan. Hikmat di sini adalah hikmat manusia. Misalnya filsafat sekuler yang mencoba mencari kebenaran dengan starting point mempertanyakan sebuah kebenaran. Itu umpamanya adalah seperti sebuah bawang merah ketika ingin dicari intinya dengan dikupas, maka selapis demi selapis bawang merah dikupas tidak akan pernah ketemu intinya. Karena filsafat sekuler itu berlandaskan kepada
keterbatasan otak manusia yang dimulai selalu dengan sebuah pertanyaan, apakah kebenaran itu? Lain halnya kalau kita bertitik tolak dari Alkitab, kita akan mulai dengan statement, Allah adalah kebenaran. Jadi kalau kita berfilsafat, alangkah baiknya dengan mengintegrasikan filsafat dengan teologi, karena memiliki nilai kepastian bahwa di dalam Allah ada kebenaran dan Allah adalah kebenaran itu sendiri. Dengan demikian maka manusia bisa menemukan makna di dalam hidupnya. Nah, Salomo membandingkan hikmat yang diperoleh di dalam Tuhan yang mengerti makna hidup yang sejati itu, dia bandingkan dengan hikmat manusia di bawah kolong langit yang tidak memiliki nilai sama sekali, yang semuanya adalah sia-sia. Karena inilah hikmat yang dia tetapkan untuk diketahui, untuk dia pelajari. Hikmat manusia adalah sia-sia, ayat 17b sampai 18. Salomo merasakan bahwa hikmat seperti itu seperti usaha menjaring angin. Itu tidak memberikan jawaban atas permasalahan. Filsafat tidak dapat memberikan jawaban atas permasalahan, atas dosa, atas maut, atas sakit penyakit. Ada begitu banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan filsafat sekuler. Tetapi apabila kita menyelesaikannya dengan firman Tuhan, ditambah dengan filsafat yang bertitik tolak dari firman Tuhan, akan menolong begitu banyak orang untuk menyelesaikan masalah, karena menemukan bahwa Tuhan adalah kebenaran dan Tuhan adalah jalan yang memberikan jawaban atas segala permasalahan hidup manusia. Salomo juga melihat bahwa hikmat dan pengetahuan seperti itu memberikan banyak kesedihan. Jadi dia membandingkan hikmat manusia dengan hikmat Tuhan. Hikmat manusia sungguh mendatangkan derita nestapa, mendatangkan kesedihan yang sangat luar biasa, karena tidak akan pernah menemukan jawabannya. Tetapi akan mendatangkan sukacita apabila kita memakai filsafat berdasarkan Alkitab, yakni dengan statement bahwa Allah adalah kebenaran. Dengan demikian, maka kalau kita belajar filsafat Kristen, itu akan menolong kita untuk dapat menolong banyak orang untuk memahami makna hidup ini, dan kita tidak akan sedih lagi, melainkan sukacita. Seperti apa yang mungkin kita katakan hari ini, jika kalau kita terus-menerus belajar filsafat sekuler yang usahanya adalah seperti menjaring angin, itu adalah semacam informasi yang berlebihan pada saat ini. Ketika kita hidup di era 21 ini, di abad 21 ini, dengan membludaknya informasi yang begitu banyak, belum lagi hoax, belum lagi berita kekerasan, belum lagi berita teroris dan sebagainya, itu sungguh membuat kita merasa menerima sampah setiap hari. Harus ada filter. Setiap hari kita harus membersihkan gadget kita dari banyak sampah. Seseorang menjadi terbebani ketika mereka mempelajari banyak hal di dalam hidup ini, kalau dia tidak bisa menyaringnya baik-baik. Makanya pengkhotbah dalam hal ini Salomo, dia melihat bahwa hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan, walaupun mereka belajar banyak iptek, belajar begitu banyak ilmu pengetahuan. Seperti sekarang ini, ketika kita menghadapi pandemi, maka ada begitu banyak disiplin ilmu yang akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun hal-hal yang sering mereka khawatirkan justru itu yang terjadi. Kesimpulannya, di dalam memulai pencariannya akan makna, pengkhotbah yang bijak secara alamiah dimulai dengan kebijaksanaan. Jadi dia menetapkan hatinya untuk mengetahui hikmat, terlebih-lebih hikmat dari Tuhan. Tetapi dia menemukan bahwa hikmat seperti itu bagaikan usaha menjaring angin. Ketika dia membandingkan hikmat Tuhan dengan hikmat manusia, dia mengatakan semua itu adalah sia-sia ketika kita memakai hikmat manusia untuk mencari makna hidup ini. Kita mesti memandang hikmat dengan hikmat Tuhan, karena ada hikmat yang diberikan Tuhan yang harus dicari oleh orang. Bisa kita baca di dalam Amsal 2 ayat 1-9. Hikmat semacam ini dapat memberkati hidup seseorang dan berkat bagi banyak orang. Tapi itu adalah penilaian terhadap hikmat manusia. Hikmat yang berusaha untuk memahami kehidupan tetapi justru meninggalkan Tuhan. Sebuah hikmat yang hanya bisa membuat seseorang menjaring angin, tidak mendapatkan usaha apa-apa, kosong, nol, mendapatkan usaha yang sangat hampa.
Dalam pelajaran perenungan episode ketiga esok hari, kita akan melanjutkan dengan pengkhotbah mencari makna hidup bagian yang kedua dan memperhatikan pengamatannya tentang kesenangan, kebebalan, dan kebodohan. Sementara itu ingatlah apa yang Paulus tulis dengan kontras mengenai hikmat manusia dengan hikmat Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 1, 30 ayat sampai 31. Sudahkah saudara menerima dan mematuhi hikmat sejati dari Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang memberi arti dan tujuan hidup saudara? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pencarian kita akan makna hidup ini bisa seperti pengkhotbah. Oleh karena itu, mari kita dengan setia mengikuti perenungan dari kitab pengkhotbah. Kiranya setiap diri kita boleh memperoleh hikmat yang sejati, mengetahui makna hidup kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Selamat menggapai dan mencari hikmat. Shalom.